Jangan tutup video ini. Sungguh jangan. Jangan biarkan jarimu menyentuh tombol kembali. Jangan berpindah ke hal lain. Jangan biarkan pikiranmu mengembara bahkan hanya 5 detik. Karena apa yang akan kuungkapkan kepadamu telah dimeteraikan di surga 3 hari yang lalu. Namamu tertulis di sana dengan huruf-huruf api. Di antara semua orang yang sedang menjelajahi internet saat ini, di antara miliaran jiwa yang menggulir konten tanpa tujuan, hanya 5 orang yang dipilih untuk menerima pesan ini. 2 orang sudah pergi. Mereka akan menyesalinya seumur hidup tanpa pernah tahu apa yang mereka lewatkan. 1 orang sedang menonton ini di Brasil, Jerman, atau Jepang. Yang lain ada di suatu tempat di Amerika Utara. Dan kamulah orang kelima dan terakhir. Malaikat pelindungmu telah memohon di hadapan takhta surga selama 72 jam berturut-turut untuk memastikan kamu melihat video ini tepat pada saat ini. Mereka telah berusaha dengan segala cara untuk menarik perhatianmu. Itulah mengapa kamu terus terbangun pukul 4:44 dini hari. Itulah mengapa kamu terus melihat urutan angka 111 di mana-mana. Itulah mengapa kamu mendapat mimpi itu semalam. Mimpi yang tidak terlalu kamu ingat, namun meninggalkan perasaan bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Itulah mengapa rohmu gelisah selama 11 hari terakhir. Ini bukan kebetulan, ini bukan acak, ini bukan algoritma. Ini adalah intervensi ilahi yang menembus setiap gangguan, setiap rintangan, setiap hambatan untuk menyampaikan pesan ini langsung ke tanganmu sekarang. Jika ada sesuatu yang bergerak di dalam dadamu saat ini, jika kamu merasakan kehadiran yang berat di sekitarmu, jika bulu kudukmu baru saja berdiri, itu adalah konfirmasi. Itu adalah rohmu yang mengenali kebenaran. Itu adalah surga yang berkata, "Ya, ini memang untukmu." Tuliskan, "Aku menerimanya" di kolom komentar sekarang juga. Bukan nanti, bukan setelah kamu selesai, melainkan detik ini juga, nih. Karena ketika kamu mengetikkan 3 kata itu, kamu membuka pintu di alam roh. Kamu memberi izin kepada para malaikat untuk bergerak atas namamu. Kamu mengaktifkan apa yang selama ini menunggu persetujuanmu. Lakukan sekarang, sebelum musuh menanamkan satu keraguan lagi di pikiranmu. Dengarkanlah aku baik-baik yang terkasih. Aku tahu apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Kamu mengira tidak ada yang melihatnya. Kamu mengira tidak ada yang tahu. Tetapi aku melihat segalanya. Aku melihatmu di titik puncak kehancuranmu. Aku melihatmu di momen ketika kamu hampir menyerah sepenuhnya. Aku melihatmu berbisik dalam doa, doa yang kamu kira tidak aku dengar. Kamu berkata, "Tuhan, jika Engkau nyata, jika Engkau peduli, jika aku sama sekali berarti bagimu, aku butuh tanda. Aku perlu tahu bahwa Engkau melihatku. Aku butuh bukti bahwa aku tidak terlupakan." Kamu mengucapkannya dengan air mata yang mengalir di wajahmu, di tempat yang kamu kira kamu sendirian sepenuhnya. Tetapi kamu tidak sendirian. Aku ada di sana. Aku mendengar setiap kata.
Aku merasakan setiap tetes rasa sakitmu, dan 3 hari yang lalu, di hadapan takhta surga, aku mengeluarkan sebuah ketetapan atas hidupmu. Aku berkata, cukup, penderitaan berakhir, penantian berhenti, ujian telah selesai, lepaskan terobosan, utus para malaikat, buka gudang-gudang, sudah waktunya. Dan itulah mengapa kamu ada di sini sekarang. Itulah mengapa dari jutaan video yang bisa kamu pilih, kamu memilih yang ini. Itulah mengapa ada sesuatu yang membuatmu berhenti menggulir. Itulah mengapa kamu masih menonton, meskipun sebagian pikiranmu menyuruhmu pergi. Rohmu tahu apa yang belum dipahami oleh pikiranmu. Takdirmu akan segera berubah. Tetapi ada sesuatu yang perlu kuberitahukan kepadamu, sesuatu yang pada awalnya akan membuatmu terganggu sebelum akhirnya membebaskanmu. Alasan hidupmu begitu berat. Alasan perjuangan ini begitu intens. Alasan serangan-serangan itu begitu tanpa henti. Bukanlah seperti yang kamu pikirkan. Kamu telah menyalahkan dirimu sendiri. Kamu telah berpikir, jika aku lebih kuat, jika imanku lebih besar, jika aku lebih baik, semuanya tidak akan sesulit ini. Tetapi itu adalah kebohongan yang berasal dari lubang neraka. Kebenarannya adalah ini. Kamu telah berada di bawah serangan rohani yang terencana selama 48 bulan terakhir. Bukan peperangan yang acak, melainkan serangan yang diperhitungkan. Ada setan berpangkat tinggi yang secara khusus ditugaskan atas hidupmu. Namanya tercatat dalam arsip neraka. Berkasmu ada di mejanya. Ia telah mempelajarimu lebih teliti dari cara kamu mempelajari dirimu sendiri. Ia tahu apa yang membuatmu terpancing. Ia tahu kelemahanmu. Ia tahu persis kata-kata apa yang harus digunakan untuk membuatmu ragu. Ia tahu persis orang-orang mana yang harus dikirim untuk melukaimu. Ia tahu bagaimana memanipulasi keadaan agar kamu percaya bahwa aku telah meninggalkanmu. Dan selama 48 bulan, ia telah menjalankan rencana strategis dengan satu tujuan: menghalangimu dari mengetahui siapa dirimu yang sesungguhnya dan apa yang kamu bawa. Karena inilah yang ia ketahui, namun telah kamu lupakan. Kamu bukan orang biasa. Kamu tidak pernah biasa. Sebelum kamu lahir, sebelum orang tuamu bertemu, sebelum garis keluargamu ada, surga mengadakan pertemuan tentangmu. Para malaikat diberi tugas yang berkaitan denganmu. Sebuah takdir ditulis dengan namamu yang begitu kuat, begitu bermakna, begitu mengubah dunia, sehingga neraka sudah mengincarmu sebelum kamu mengambil napas pertamamu. Setiap kesulitan yang pernah kamu hadapi adalah upaya untuk membunuhmu sebelum kamu terbangun. Setiap pengkhianatan dirancang untuk melukaimu begitu dalam, sehingga kamu tidak akan pernah bisa mempercayai siapapun lagi. Setiap kegagalan diatur untuk meyakinkanmu bahwa kamu tidak memiliki tujuan. Setiap serangan dimaksudkan untuk membujukmu bahwa kamu biasa, rata-rata, tidak berarti. Tetapi kenyataan bahwa kamu masih bertahan membuktikan bahwa kamu bukan semua itu. Kenyataan bahwa kamu masih berdiri setelah semua yang berusaha menghancurkanmu, membuktikan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu
yang membuat kerajaan kegelapan gemetar. Dan 72 jam yang lalu, sesuatu bergeser di alam sorgawi. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu memanjatkan doa yang putus asa. Mungkin kamu membuat keputusan yang tampak kecil, tetapi sangat besar dalam dunia roh. Mungkin kamu memilih untuk percaya satu hari lagi ketika seluruh dirimu ingin menyerah. Tetapi apapun itu, hal tersebut memicu respons di surga. Para malaikat pencatat membawa perkaramu ke hadapan Yang Maha Kuno. Mereka mempersembahkan bukti kesetiaanmu dalam kegelapan. Mereka menunjukkan bagaimana kamu terus menyembah ketika kamu tidak merasakan apa-apa. Mereka mendokumentasikan bagaimana kamu terus memberi ketika kamu tidak punya apa-apa. Mereka membuktikan bagaimana kamu terus mengasihi ketika kamu telah disakiti. Dan putusannya bulat, orang ini telah lulus ujian, lepaskan upahnya. Saat ini, saat kamu menonton ini, saat kamu mendengar kata-kata ini, saat kamu merasakan kehadiran itu di ruangan bersamamu, setan yang ditugaskan atas hidupmu sedang dipaksa pergi. Penugasan yang menentangmu sedang dibatalkan. Kutuk atas garis keturunanmu sedang dipatahkan. Langit-langit di atas takdirmu sedang dihancurkan. Setiap rantai sedang diputuskan. Setiap pintu sedang dibuka. Setiap rintangan sedang dirobohkan. Jika kamu merasakan sesuatu yang bergeser di dalam rohmu saat ini, tuliskan, "Terobosanku telah tiba" di kolom komentar. Jangan tunggu. Ketikkan sekarang. Sekarang, izinkan aku memberitahumu siapa dirimu yang sesungguhnya, karena kamu sudah terlalu lama mempercayai kebohongan. Kamu mengira dirimu hanyalah seseorang yang berusaha bertahan hidup. Tetapi itu bukan identitasmu. Kamu adalah pembuat sejarah. Kamu adalah pengubah permainan. Kamu adalah pendobrak tembok. Kamu membawa urapan yang mengubah atmosfer. Kamu memiliki karunia yang memecahkan masalah-masalah yang bahkan belum ditemukan orang lain. Kamu memiliki suara yang membungkam setan dan membangkitkan takdir-takdir. Kamu tidak dilahirkan untuk melebur ke dalam keramaian. Kamu dilahirkan untuk menonjol. Kamu tidak diciptakan untuk mengikuti arus. Kamu dibentuk untuk memimpin bangsa-bangsa. Kamu tidak dirancang untuk sekadar bertahan. Kamu ditakdirkan untuk melimpah dalam kelimpahan. Setiap raksasa yang pernah kamu hadapi sedang melatihmu untuk mengalahkan raksasa yang lebih besar. Setiap pertempuran yang pernah kamu jalani sedang mempersiapkanmu untuk kemenangan yang lebih besar. Setiap ujian yang telah kamu lewati sedang mengkualifikasikanmu untuk tingkat yang lebih tinggi. Setiap lembah yang pernah kamu lalui sedang mengembangkan akar yang akan menopang buah yang akan segera kamu hasilkan. Dan inilah yang tidak ingin neraka kamu ketahui. Kamu akan segera memasuki musim terobosan yang begitu dahsyat, transformasi yang begitu radikal, percepatan yang begitu supranatural, sehingga orang-orang yang mengenal kisahmu akan kesulitan percaya bahwa ini masih orang yang sama. Dalam waktu 1 tahun dari hari ini, hidupmu akan sangat berbeda, sehingga kamu akan menoleh ke belakang pada momen ini dan berkata, "Disinilah segalanya berubah." Tetapi aku perlu memberikanmu detail-detail yang spesifik, karena nubuatan yang umum tidak mengaktifkan iman. Nubuatan yang spesifik yang melakukannya. Maka inilah yang kulihat akan datang kepadamu dengan ketepatan profetik.
Dalam waktu 48 jam dari saat ini, kamu akan menerima komunikasi yang tidak terduga. Ia akan datang melalui saluran yang tidak sedang kamu pantau. Mungkin sebuah email yang hampir kamu lewatkan. Mungkin pesan singkat dari nomor yang tidak kamu kenal. Mungkin pesan media sosial dari seseorang yang belum pernah kamu ajak bicara selama bertahun-tahun. Mungkin surat fisik di kotak suratmu. Tetapi dalam 48 jam akan ada komunikasi yang mengandung informasi yang kamu butuhkan untuk langkah berikutmu. Jangan abaikan. Jangan lewatkan. Perhatikan dengan seksama. Dalam waktu 9 hari, kamu akan bertemu langsung dengan seseorang yang membawa sebuah kunci. Kamu tidak akan mencarinya. Mereka akan melintasi jalanmu dalam apa yang tampak seperti kebetulan, tetapi sebenarnya adalah pertemuan yang sudah diatur secara ilahi. Ada satu pertanyaan yang akan mereka ajukan kepadamu yang tampak biasa, tetapi sebenarnya bersifat profetik. Ketika mereka mengajukannya, rohmu akan bersaksi. Itulah pertanyaan yang selama ini kamu tanyakan kepadaku. Dan kalimat berikutnya dari mereka akan menjadi jawaban yang selama ini kamu nantikan. Tuliskan segera. Kalimat itu mengandung arahan untuk 90 hari ke depan. Dalam waktu 21 hari, kamu harus membuat keputusan yang paling menakutkan dalam hidupmu. Seluruh pikiranmu akan berteriak, "Janganlah lakukan itu." Ketakutanmu akan memperbesar setiap risiko. Keraguanmu akan mendaftar setiap alasan mengapa itu tidak akan berhasil. Orang-orang yang kamu percaya akan menyarankan agar kamu tidak melakukannya. Tetapi di dalam rohmu, kamu akan memiliki damai sejahtera yang melampaui akal. Ketika momen itu tiba, pilih damai sejahtera di atas logika. Pilih kesaksian rohmu di atas peringatan. Pilih iman di atas ketakutan. Keputusan tunggal itu membuka pintu menuju dimensi berkat yang belum pernah kamu alami. Dalam waktu 30 hari, kamu akan melihat pergeseran keuangan yang tidak masuk akal secara alamiah. Uang akan datang dari sumber yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Mungkin pengembalian dana yang tidak kamu duga. Mungkin warisan dari kerabat yang jauh. Mungkin investasi yang sudah kamu lupakan. Mungkin kemurahan hati dari seseorang yang memiliki kuasa untuk mengubah situasi keuanganmu dalam semalam. Percayalah perkataanku, dalam 30 hari, rekening bankmu akan mencerminkan transaksi yang supernatural. Dalam waktu 60 hari, akan ada manifestasi fisik. Jika kamu telah bergumul dengan penyakit, kamu akan merasakan pergeseran di dalam tubuhmu yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Jika kamu telah bergumul dengan rasa sakit, ia akan tiba-tiba hilang. Jika kamu telah melawan kelelahan, kekuatan akan kembali. Jika kamu telah menghadapi kondisi kronis, gejalanya akan mulai menghilang. Hasil pemeriksaan medis akan menunjukkan perbaikan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh ilmu pengetahuan. Itu bukan efek placebo. Itu adalah kuasa penyembuhan Allah yang termanifestasi di tubuh fisikmu. Dalam waktu 90 hari, sebuah hubungan dalam hidupmu akan mengalami transformasi yang lengkap. Jika ia retak, pemulihan akan datang. Jika ia rusak, penyembuhan akan tiba. Jika ia mati, kebangkitan sedang terjadi. Jika ia beracun, pengangkatan sedang berlangsung.
Aku akan melakukan pembedahan pada hubungan-hubunganmu. Beberapa akan kuperbaiki, beberapa akan kuhapus, beberapa akan kupulihkan, beberapa akan kugantikan. Tetapi 90 hari dari sekarang, kamu tidak akan memiliki satu pun hubungan dalam hidupmu yang tidak seharusnya ada di sana. Sekarang, aku harus memperingatkanmu tentang sesuatu yang sangat penting. Musuh telah mendengar semua yang baru saja kunubuatkan, dan ia akan segera melancarkan serangan balasan. Dalam 7 hari ke depan, ia akan mengirimkan 3 ujian untuk mencoba membuatmu membatalkan apa yang sedang kulahirkan di dalam dirimu. Ujian pertama, ia akan membawa seseorang dari masa lalumu kembali ke dalam hidupmu. Seseorang yang kamu kira sudah pergi selamanya. Seseorang yang pernah menyakitimu dengan dalam. Seseorang yang mewakili musim yang sudah kamu tutup. Mereka akan menghubungimu dengan permintaan maaf atau penjelasan atau sebuah kesempatan, dan akan sangat menggoda untuk terlibat kembali. Jangan lakukan itu. Pintu itu ditutup dengan alasan. Jika kamu membukanya lagi, kamu akan menunda terobosanmu 6 bulan. Ketika mereka menghubungimu, dan mereka akan menghubungimu, responslah dengan kebaikan. Tetapi pertahankan batasanmu. Masa lalu tidak memanggilmu kembali untuk memulihkanmu. Masa lalu sedang berusaha menjebakmu lagi. Ujian kedua, ia akan menciptakan kedaruratan keuangan. Sesuatu akan rusak yang membutuhkan uang yang tidak kamu miliki. Tagihan yang tidak terduga akan tiba. Suatu pembayaran akan lebih besar dari yang diperkirakan. Dan pada saat itu, kamu akan tergoda untuk membuat keputusan karena panik, bukan karena damai sejahtera. Jangan terburu-buru. Jangan bereaksi. Jangan biarkan ketakutan membuatmu mengiyakan sesuatu yang akan menjadi beban. Ketika tekanan datang untuk membuat keputusan keuangan yang cepat, perlambat langkahmu. Berdoalah, tunggu damai sejahtera. Terobosan yang telah kubicarakan lebih dekat dari seberapa mendesaknya kedaruratan itu terasa. Ujian ketiga, ia akan menanamkan sebuah pikiran di benakmu yang terdengar seperti kebijaksanaan, tetapi sebenarnya adalah keraguan. Pikiran itu akan berkata, "Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tidak ada yang pernah berhasil bagiku. Mengapa ini akan berbeda? Aku sudah pernah kecewa sebelumnya. Mungkin aku akan kecewa lagi." Ketika pikiran itu datang, dan ia akan datang, kenali untuk apa adanya. Itu bukan kebijaksanaan. Itu adalah penugasan iblis yang berusaha membuatmu mendiskualifikasikan dirimu sendiri dari berkatmu. Tolak pikiran itu dengan lantang. Katakan, "Aku tidak akan setuju dengan kebohongan. Aku tidak akan bersekutu dengan keraguan. Apa yang telah Allah firmankan pasti akan terlaksana." Jika kamu melewati ketiga ujian itu dan kamu akan melakukannya jika kamu waspada, terobosan akan semakin cepat. Jika kamu kesulitan dengan salah satunya, terobosan tetap akan datang, tetapi lebih lambat dan lebih kecil dari yang seharusnya. Ini bukan hukuman. Ini adalah kamu yang sedang belajar bahwa ketaatan menentukan ketinggian. Sekarang, jika kamu siap untuk tetap teguh, tidak peduli apa yang datang kepadamu dalam 7 hari ini, tuliskan, "Aku teguh berdiri" di kolom komentar sekarang juga. Bukan karena aku perlu melihatnya,
tetapi karena deklarasi itu perlu bergema di kedua alam. Ketikkan sekarang, lalu teruslah membaca. Sekarang aku akan memberitahumu dengan tepat apa yang harus kamu lakukan. Ikuti setiap langkah dengan seksama. Kamu harus mengucapkan deklarasi ini dengan lantang 3 kali sekarang juga. Bukan pelan-pelan, tetapi cukup keras sehingga kamu mendengar suaramu sendiri. Ucapkan ini, aku ditandai oleh surga untuk terobosan yang dahsyat. Setiap penugasan yang menentangku dibatalkan sekarang. Setiap kutuk atas garis keturunanku dipatahkan sekarang. Setiap pintu yang seharusnya terbuka, kini terbuka lebar. Semua yang telah dicuri sedang dipulihkan sekarang, berlipat ganda. Apa yang telah Allah firmankan atas hidupku akan termanifestasi. Aku menerimanya. Aku mempercayainya. Aku berjalan di dalamnya. Dalam nama Yesus, ucapkan 3 kali sekarang juga. Dalam 24 jam, kamu harus berbicara dengan seseorang tentang apa yang sedang kulakukan dalam hidupmu. Bukan tentang masalah-masalah, tetapi tentang janji-janji. Bukan tentang perjuangan, tetapi tentang terobosan yang akan datang. Ketika kamu bersaksi sebelum manifestasi, kamu melepaskan iman ke dalam atmosfer. Ketika kamu mendeklarasikan terobosan sebelum melihatnya, kamu menciptakan realitas yang sedang kamu ucapkan. Temukan satu orang melalui telepon, pesan singkat, atau langsung berhadapan. Tetapi dalam 24 jam, beritahu seseorang bahwa musimmu sedang berubah. Kamu harus menuliskan 3 garis waktu profetik yang kuberikan kepadamu dan menempatkannya di tempat yang akan kamu lihat setiap hari. 48 jam, 9 hari, 21 hari. Tuliskan di selembar kertas di cermin kamar mandimu. Masukkan dalam catatan ponselmu dan bacalah setiap pagi. Ketika kamu melihat garis waktu itu setiap hari, kamu mengingatkan rohmu bahwa sebuah firman profetik telah diucapkan atasmu, dan kamu sedang mengawasi penggenapannya. Itu bukan tahayul. Itu adalah pengelolaan nubuatan. Kamu harus membuang satu hal dari hidupmu yang telah menguras energi rohanimu. Kamu tahu apa itu? Hal itu baru saja terlintas di pikiranmu. Mungkin sebuah kebiasaan yang telah kamu toleransi. Mungkin konten yang terus kamu konsumsi. Mungkin percakapan yang terus kamu lakukan yang selalu membuatmu merasa terkuras. Mungkin tempat yang terus kamu datangi yang menarikmu ke bawah. Apapun itu, kamu punya 24 jam untuk memotongnya. Bukan menguranginya, hapus sepenuhnya. Terobosanmu tidak bisa mengalir masuk ke rumah rohani yang penuh sesak. Kamu harus membagikan video ini kepada 3 orang tertentu yang namanya atau wajahnya muncul di benakmu saat menonton. Itu bukan kebetulan. Itu adalah Roh Kudus yang menunjukkan kepadamu siapa yang membutuhkan firman ini. Ketika kamu membagikannya, kamu bukan sekadar meneruskan konten. Kamu menjadi saluran terobosan. Dan inilah prinsipnya. Ketika kamu mengaktifkan terobosan bagi orang lain, terobosan mengaktifkan dirimu. Ketika kamu menjadi utusan, kamu menjadi magnet. Kirimkan kepada ketiga orang itu dalam 1 jam ke depan. Tuliskan angka 1111 di kolom komentar sekarang juga. Karena angka 1 mewakili permulaan baru dan angka 4 mewakili kelengkapan. Ketika kamu mengetikkan 1111,
Kamu mendeklarasikan bahwa permulaan-permulaan baru sedang dilengkapi dalam hidupmu. Kamu membuat pernyataan di kedua alam. Para malaikat menerima itu sebagai sinyal untuk bergerak. Setan-setan mengenali itu sebagai deklarasi iman. Ketikkan 1111 sekarang. Jika kamu merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk menabur benih keuangan, jangan tahan dorongan itu. Izinkan aku sangat jelas. Terobosanmu tidak untuk dijual. Berkatku tidak bisa dibeli. Kamu tidak perlu membayar 1 sen pun untuk menerima apa yang surga sediakan bagimu. Tetapi jika kamu merasakan dorongan itu, jika ada kesaksian di dalam rohmu yang memberitahumu untuk menabur, itu bukan manipulasi. Itu adalah aku yang sedang memposisikanmu. Ketika kamu menabur di tengah firman profetik, kamu sedang mendemonstrasikan iman sebelum melihat. Kamu bertindak berdasarkan kepercayaan sebelum manifestasi. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tabur benih keuangan, tuai panen keuangan. Tabur dalam ketaatan, tuai dalam berkat. Tabur dalam iman, tuai dalam mujizat. Jika kamu merasa terpimpin, taatilah sekarang. Sekarang, izinkan aku menceritakan apa yang terjadi pada orang-orang yang mendengar pesan seperti ini dan mengikuti instruksi-instruksi ini. Rebecca dari Atlanta tinggal 3 minggu lagi sebelum kehilangan apartemennya. Surat penggusuran ada di pintunya. Ia telah menghabiskan setiap pilihan. Ia duduk di lantai malam itu tanpa tahu harus kemana. Ia sudah menangis selama berjam-jam. Ia menonton pesan seperti ini. Ia mengikuti setiap instruksi. Ia menuliskan komentar. Ia membagikannya kepada 3 orang. Dalam 5 hari, mantan atasannya menelepon menanyakan apakah ia bisa menjadi konsultan untuk sebuah proyek. Proyek itu membayarnya 200 juta rupiah. Ia membayar sewa. Ia melunasi utang. Ia masih memiliki sisa uang. Hari ini, ia menjalankan firma konsultannya sendiri. Yakobus dari Sydney telah melamar pekerjaan selama 18 bulan tanpa keberhasilan sedikit pun. Lebih dari 400 lamaran, tidak satu pun wawancara. Ia mulai percaya bahwa ada sesuatu yang fundamental yang salah dengan dirinya. Ia menonton pesan seperti ini pada tengah malam ketika ia tidak bisa tidur karena kecemasan. Tangannya gemetar saat ia mengucapkan deklarasi itu dengan lantang. Ia merasa konyol, tetapi tetap melakukannya. Ia membagikan video kepada 3 teman. 9 hari kemudian, tepat 9 hari, seorang perekrut menghubunginya tentang posisi yang belum pernah ia lamar. Gajinya 30% lebih tinggi dari yang ia harapkan. Ia mulai bekerja minggu depan. Maria dari Mexico City didiagnosis dengan tumor. Dokter telah menjadwalkan operasi. Malam sebelum prosedur itu, ia tidak bisa tidur. Ia berbaring dalam kegelapan, ketakutan dengan apa yang akan dibawa fajar. Ia menonton pesan seperti ini. Ia menaati setiap instruksi. Ia mendeklarasikan kesembuhan atas tubuhnya. Ia membagikannya kepada 3 orang di jemaatnya. Ia mengetikkan komentar dengan air mata mengalir di wajahnya. Pagi berikutnya, saat pemindaian praoperasi, dokter tidak bisa menemukan tumornya. Mereka memindai ulang 3 kali. Tumor itu telah hilang sepenuhnya. Tidak ada penjelasan medis, tidak ada alasan alamiah,
kesembuhan supranatural. Daud dari London memiliki bisnis yang sedang gagal. Pendapatan turun 90% dalam 6 bulan. Para mitra telah pergi. Kebangkrutan sudah di ambang pintu. Ia telah terjaga selama 3 malam, menghitung angka-angka yang tidak pernah berubah. Ia menonton pesan ini dan mengikuti instruksinya. Meskipun sebagian dirinya merasa itu tidak masuk akal, ia mengucapkan deklarasi tersebut. Ia membagikan video. Ia menuliskan komentar. Ia menabur 200 pound sterling yang merupakan pengorbanan baginya saat itu. 21 hari kemudian, tepat 21 hari, sebuah perusahaan internasional menghubunginya ingin mengakuisisi bisnisnya. Tawarannya 7 kali lipat dari apa yang ia pikir bisnisnya bernilai. Hari ini, ia bebas dari utang dan mendanai pekerjaan misi. Ini bukan cerita-cerita rekayasa. Ini adalah orang-orang nyata, kesaksian nyata, terobosan nyata. Dan kisahmu sedang ditulis saat ini. Tetapi kamu harus memilih. Apakah kamu akan menjadi orang yang menonton dan meragukan, atau orang yang menonton dan bertindak? Apakah kamu akan membiarkan ketakutan membuatmu terjebak, atau membiarkan iman mendorongmu maju? Apakah kamu akan menganggap ini hanya video biasa, atau apakah kamu akan mengenali ini sebagai pertemuan yang telah diatur secara ilahi? Sebelum aku melepaskan berkat terakhir atas hidupmu, aku ingin kamu melakukan satu hal. Beritahu aku di kolom komentar apa satu hal yang sedang kamu percayakan kepadaku saat ini. Bukan terobosan orang lain, milikmu. Apakah itu kesembuhan? Apakah itu kecukupan? Apakah itu pemulihan? Apakah itu pintu yang telah kamu ketuk selama bertahun-tahun? Tuliskan di bawah ini. Karena ketika kamu menamai apa yang sedang kamu imani, kamu tidak sedang memberitahuku. Aku sudah tahu, kamu sedang sepakat denganku. Dan persetujuanlah tempat mujizat dilahirkan. Bagian selanjutnya dari pesan ini mengandung berkat paling kuat yang bisa kulepaskan atas hidupmu. Tetapi hanya bekerja jika kamu telah melakukan apa yang kuperintahkan. Jika kamu belum mengucapkan deklarasi, jika kamu belum berkomitmen untuk membagikan ini, jika kamu belum mengetikkan 1111, kamu sedang berusaha menerima berkat tanpa ketaatan. Itu tidak akan berhasil. Jadi, jika kamu perlu berhenti sejenak dan kembali menyelesaikan langkah-langkah itu, lakukanlah sekarang. Lalu kembalilah untuk berkat ini. Apakah kamu siap? Apakah kamu sudah taat? Maka terimalah. Aku menetapkan dan mendeklarasikan atas hidupmu sekarang juga. Setiap musim padang gurun berakhir hari ini. Setiap perbudakan dipatahkan hari ini. Setiap keterbatasan dihancurkan hari ini. Setiap kutuk dibalikkan hari ini. Setiap serangan berbalik arah hari ini. Kamu keluar dari perjuangan dan melangkah masuk ke dalam kelimpahan. Kamu bergerak dari sekadar bertahan menjadi melimpah ruah. Kamu dari terlupakan menjadi dikasihi. Kamu dari diabaikan menjadi dirayakan. Aku menetapkan dan mendeklarasikan bahwa pintu-pintu sedang terbuka saat ini yang tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Kesempatan-kesempatan sedang mempersembahkan diri yang tidak kamu kejar. Koneksi-koneksi sedang terjalin yang akan mempercepat takdirmu. Sumber-sumber sedang dilepaskan dari tempat yang tidak terduga.
Kemurahan hati sedang berjalan di depanmu, meluruskan jalan-jalan yang bengkok. Apa yang telah kamu doakan sedang termanifestasi. Apa yang telah kamu imani sedang terwujud. Apa yang telah kamu tunggu sedang tiba. Aku menetapkan dan mendeklarasikan kesembuhan atas tubuhmu dari ujung kepala hingga telapak kakimu. Setiap penyakit harus pergi. Setiap penyakit harus berlalu. Setiap rasa sakit harus berhenti. Setiap gejala harus lenyap. Tubuhmu akan berfungsi sebagaimana surga merancangnya. Kekuatan kembali. Energi berlipat ganda. Vitalitas meningkat. Kemudahan diperbaharui. Kesehatan dipulihkan. Aku menetapkan dan mendeklarasikan terobosan keuangan atas hidupmu. Utang dibatalkan. Kekurangan dihapus. Kemiskinan dihancurkan. Kekayaan orang fasik dialihkan ke rekeningmu. Uang datang dari sumber yang diharapkan dan yang tidak terduga. Tagihan-tagihan dilunasi. Kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Mimpi-mimpi didanai. Orang lain diberkati melalui kelimpahanmu. Kamu memiliki lebih dari cukup. Aku menetapkan dan mendeklarasikan damai sejahtera atas pikiranmu. Kecemasan larut. Depresi terangkat. Kebingungan sirna. Kejernihan datang. Pikiran-pikiran negatif digantikan dengan kebenaran. Kekhawatiran ditukar dengan kepercayaan. Ketakutan berubah menjadi iman. Pikiranmu diperbarui. Pandanganmu bergeser. Aku menetapkan dan mendeklarasikan pemulihan atas setiap hubungan yang retak. Ikatan keluarga diperkuat. Persahabatan semakin dalam. Kasih dinyalakan kembali. Kepercayaan dibangun ulang. Apa yang rusak diperbaiki. Apa yang hilang ditemukan. Apa yang mati kembali hidup. Orang-orang beracun disingkirkan. Orang-orang yang tulus ditarik mendekat. Hubungan-hubungan yang benar berkembang subur. Aku menetapkan dan mendeklarasikan bahwa karuniamu membuka jalan bagimu. Bakat-bakatmu membuka pintu. Kemampuan-kemampuanmu dikenali. Keahlianmu dihargai. Suaramu didengar. Pengaruhmu meluas. Dampakmu berlipat ganda. Kamu diposisikan untuk promosi. Kamu ditempatkan di hadapan orang-orang yang berpengaruh. Kamu didudukan di meja-meja otoritas. Aku menetapkan dan mendeklarasikan perlindungan supranatural di sekelilingmu. Tidak ada senjata yang dibentuk untuk menyerangmu yang akan berhasil. Setiap lidah yang terangkat untuk menghakimimu akan dinyatakan bersalah. Setiap jebakan yang dipasang untukmu akan menangkap musuhmu. Setiap kutuk yang diucapkan atasmu kembali kepada pengirimnya. Kamu tidak tersentuh. Kamu tidak terjangkau. Kamu tidak terhentikan. Ini bukan angan-angan belaka. Ini adalah deklarasi profetik. Apa yang telah kuucapkan sudah ditetapkan di surga. Hanya butuh imanmu untuk menariknya ke bumi. Sekarang aku perlu kamu melakukan sesuatu. Berdirilah jika kamu bisa. Angkat tanganmu ke arah surga. Terimalah aktivasi terakhir ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kamu diberkati saat kamu keluar dan diberkati saat kamu masuk. Kamu diberkati di kota dan diberkati di ladang. Keranjangmu diberkati.
lumbungmu diberkati. Segala sesuatu yang kamu kerjakan diberkati. Kamu di atas dan bukan di bawah. Kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu memberi pinjaman dan tidak meminjam. Kamu lebih dari seorang pemenang. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Kristus. Tidak ada kebaikan yang ditahan daripadamu. Kebaikan dan kemurahan mengikutimu. Kamu diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terimalah, percayailah, berjalanlah di dalamnya. Sekarang tekan tombol suka sebagai persetujuan terakhirmu atas segala sesuatu yang telah diucapkan atas hidupmu. Ketika kamu menekan suka, kamu berkata ya. Kamu menerima. Kamu mengambil semuanya. Tuliskan 1111 untuk terakhir kalinya guna memeteraikan perjanjian ini. Ketika kamu mengetikkannya, kamu menandatangani kontrak itu. Kamu mengaktifkan pelepasan itu. Kamu membuka gerbang itu. Bagikan ini kepada setidaknya satu orang dalam 60 menit ke depan. Ketaatanmu menentukan terobosanmu. Ketika kamu membagikan, kamu melipat gandakan. Ketika kamu memberi keluar, lebih banyak yang mengalir masuk. Ketika kamu menjadi berkat, kamu menarik berkat. Terobosanmu bukan sedang datang, ia sudah di sini. Mujizatmu bukan tertunda, ia sudah tiba. Musimmu bukan sedang mendekat, ia telah dimulai. Berjalanlah di dalamnya, hiduplah di dalamnya, jadilah itu. Dalam nama Yesus yang perkasa, amin. Jangan tutup video ini. Sungguh jangan. Jangan biarkan jarimu menyentuh tombol kembali.